Pernahkah kita merenung sejenak dan bertanya pada diri sendiri, mengapa ada orang yang bekerja siang dan malam, usahanya ramai, uangnya terlihat banyak, namun hidupnya justru dipenuhi kegelisahan. Hatinya tidak tenang, keluarganya penuh konflik, rezekinya terasa cepat habis, dan masalah datang silih berganti. Lebih menakutkan lagi, bagaimana jika semua usaha, kerja keras, dan pengorbanan itu ternyata tidak bernilai apapun di sisi Allah? Tanpa kita sadari, di sekitar kita, bahkan mungkin dalam hidup kita sendiri, banyak praktik mencari rezeki yang terlihat biasa, dianggap tradisi, budaya, atau sekadar ikhtiar tambahan, padahal hakikatnya adalah syirik. Menggantungkan harapan pada jimat, mempercayai penglaris, datang ke dukun atau orang pintar, atau merasa rezeki bergantung pada hari, angka, dan ritual tertentu. Padahal rezeki adalah urusan langsung antara hamba dan Rabb-Nya. Dan ketika dalam urusan rezeki saja kita tidak melibatkan Allah sepenuhnya, maka kehancuran iman tinggal menunggu waktu. Di video ini, kita akan membahas secara mendalam bahaya syirik dalam mencari rezeki, bentuk-bentuknya yang sering tidak disadari, serta bagaimana Islam mengajarkan jalan rezeki yang halal, tenang, dan penuh keberkahan. Tonton sampai akhir, karena ini bukan sekadar materi, ini adalah peringatan untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Syirik secara sederhana adalah menyekutukan Allah, yaitu meyakini bahwa ada sesuatu selain Allah yang memiliki kekuatan, kekuasaan, atau pengaruh sejajar atau melebihi Allah. Dalam konteks mencari rezeki, syirik terjadi ketika seseorang meyakini benda tertentu membawa keberuntungan, percaya ritual tertentu bisa memanggil kekayaan, menggantungkan rezeki pada dukun, jin, atau makhluk gaib, takut kehilangan rezeki jika meninggalkan praktik syirik. Padahal Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa 48. Artinya jelas, syirik adalah dosa yang paling berbahaya, terutama jika dilakukan secara sadar dan terus-menerus. Inilah bagian paling penting, karena banyak orang terjerumus tanpa merasa bersalah. 1. Jimat, azimat, dan penglaris. Banyak pedagang menggantungkan benda bertuliskan simbol tertentu, batu, keris, kain, atau rajah air doa dari orang yang tidak jelas akidahnya. Mereka berkata, ini cuma perantara. Namun Rasulullah bersabda, barang siapa menggantungkan jimat, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Masalahnya bukan pada bendanya, tetapi keyakinan bahwa benda itu membawa rezeki. 2. Datang ke dukun atau orang pintar. Ketika usaha sepi, alih-alih introspeksi dan memperbaiki ibadah, sebagian orang justru mencari jalan pintas. Pesugihan ritual tertentu. Perjanjian dengan makhluk halus rezeki mungkin datang cepat, tapi dibayar mahal dengan iman, ketenangan, bahkan keluarga. 3. Percaya hari baik dan pantangan rezeki. Misalnya, tidak berani buka usaha di hari tertentu, takut mengambil proyek karena weton tidak cocok. Percaya rezeki datang karena angka, tanggal, atau arah tertentu. Padahal rezeki tidak diatur oleh hari atau angka, melainkan oleh Allah semata. Syirik tidak hanya berdampak di akhirat, tapi juga menghancurkan kehidupan dunia. 1. Menghapus seluruh amal. Allah berfirman, seandainya mereka berbuat syirik, niscaya gugurlah dari mereka apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am 88. Bayangkan, salat, puasa, sedekah, semua bisa nol besar. 2. Rezeki. Tidak pernah berkah harta mungkin banyak, tapi cepat habis. Banyak masalah tidak membawa ketenangan. Inilah ciri rezeki tanpa berkah. 3. Hati selalu takut dan bergantung. Orang yang syirik hidup dalam ketakutan. Takut jimat hilang. Takut ritual terputus. Takut penjaga marah. Ini bukan kehidupan orang beriman.
Islam tidak melarang kaya. Islam hanya melarang jalan yang salah. 1. Luruskan tauhid, yakini sepenuh hati. Allah satu-satunya pemberi rezeki. Tidak ada benda, orang, atau makhluk gaib yang bisa memberi manfaat tanpa izinnya. 2. Ikhtiar yang halal dan maksimal. Bekerja keras, jujur, profesional. Tingkatkan kualitas usaha, bukan ritual mistik. 3. Perbanyak doa dan tawakal. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq 2-3. Inilah janji Allah, bukan janji manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah, rezeki sejatinya bukan hanya tentang angka, harta, atau kekayaan. Rezeki adalah ujian keimanan. Banyak orang diuji dengan kekurangan, namun tidak sedikit yang diuji dengan kelimpahan. Dan seringkali, ujian kelimpahan justru lebih berbahaya. Jangan sampai demi ingin cepat kaya, kita mengambil jalan yang merusak tauhid. Jangan sampai demi dunia yang sementara, kita mengorbankan iman dan keselamatan akhirat. Ingatlah, rezeki yang sedikit tapi halal dan berkah jauh lebih menenangkan daripada rezeki melimpah yang datang dari jalan syirik. Jika video ini mengetuk hati Anda, jika Anda merasa diingatkan, maka like video ini sebagai bentuk dukungan dakwah, subscribe, agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan, dan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang mungkin sedang terjebak dalam praktik syirik tanpa ia sadari. Tulis di kolom komentar, saya ingin rezeki yang halal, berkah, dan diridai Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari syirik yang nyata maupun tersembunyi, meluruskan niat kita dalam mencari nafkah, dan mencukupkan kita dengan rezeki yang membawa ketenangan dunia serta keselamatan di akhirat.